unzila fihil Qur'an. Seandainya Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Muharram, ya, seandainya. Mungkin bunyi ayatnya begini. Syahrul Muharram alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Muharram, bulan diturunkannya Al-Quran. Seandainya, andai ini ya, andai Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Rajab. Mungkin ayatnya Syahrul Rajab alladzi unzila fihil Qur'an. Satu-satunya nama bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Silahkan dicari. Dari mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember, yang hanya ada di dalam Al-Quran itu nama Ramadan saja. Kalau ada nama bulan selain Ramadan di dalam Al-Quran, insya Allah nanti bakal dikasih hadiah. Hadiahnya umroh, ditunggu di Jeddah. Ya. Rahasia keistimewaan Lailatul Qadar juga sama. Rahasianya, sebabnya kenapa Lailatul Qadar itu begitu istimewa, sebabnya sama. Karena unzila fihil Qur'an. Malam diturunkannya Al-Quran. Sehingga sebab segala keistimewaan itu adalah Al-Quran. Rumus keistimewaan, rumus kemuliaan. Kalau ingin mulia, maka harus dengan Al-Quran. Kenapa kota Mekkah dan kota Madinah, kota yang sangat istimewa? Karena di dua kota inilah Al-Quran diturunkan. Di kota Mekah dan di kota Madinah Allah turunkan Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling istimewa? Karena malaikat Jibril, malaikat yang menurunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia? Karena Nabi Muhammad, Nabi yang menerima Al-Quran. Kenapa para sahabat jadi generasi yang paling istimewa? Karena para sahabat adalah orang yang paling banyak mengamalkan Al-Quran. Jadi semua yang dekat dengan Al-Quran pasti akan Allah muliakan. Waktunya kalau terisi dengan Al-Quran, waktunya Allah muliakan. Tempatnya kalau ramai dengan Al-Quran, tempatnya Allah muliakan. Orangnya kalau dekat dengan Al-Quran, orangnya Allah muliakan. Makkah, Madinah, tempat. Ramadan dan Lailatul Qadar itu waktu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril, dan para sahabat itu makhluk hidup. Sehingga siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau bersama dengan Al-Quran, pasti Allah akan memberikan kemuliaan. Nah, ini yang pertama yang harus kita yakini. Tidak ada kemuliaan kecuali bersama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu firman Allah. Ya. Yang bersama Al-Quran, dia bersama dengan Allah. Waktu terisi dengan Al-Quran, waktu kita bersama Allah. Tempat kita ramai dengan Al-Quran, tempat kita bersama Allah. Ada Allah. Kita dekat dengan Al-Quran, kita bersama dengan Allah. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin utama, poin nomor 1 yang harus terus diyakini. Yang kedua, teman-teman, ya, poin kedua, kalau mau dicatat silahkan.
Poin yang pertama, Al-Quran rahasia kemuliaan. Poin yang kedua, Al-Quran ini adalah rangkuman dari alam semesta. Rangkuman dari alam semesta. Allah menciptakan alam semesta yang begitu besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkum seluruh alam semesta ini dalam firman-Nya berupa Al-Quran. Sehingga antara ayat kauniyah dengan ayat qauliyah itu selalu sinkron, ya. Tidak pernah bertentangan antara ilmu alam semesta dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Itu pasti sejalan. Antara peristiwa yang terjadi di sekitar kita dengan yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya, nggak pernah ada yang bertentangan. Ilmu alam dengan ilmu Quran itu sama, ya. Asal ilmu alamnya itu sudah jadi fakta, bukan sekedar hipotesa, dan Al-Quran selalu benar. Sehingga teman-teman hadirin rahimakumullah, orang yang memahami Al-Quran sebenarnya dia sudah memahami alam semesta, rangkumannya. Itu sebabnya orang yang memahami Al-Quran, dia punya ilmu yang begitu luas. Dia punya ilmu yang begitu luas. Kalau hari ini orang punya ilmu itu mengerucut. Mengerucut itu bagaimana? Awalnya banyak, SD misalnya kita belajar banyak hal, SMP semakin sedikit, SMA tambah sedikit, kuliah makin sedikit, S3 itu makin sedikit. Memang lebih fokus, tapi lebih sedikit yang dia kuasai, mengerucut. Ulama zaman dulu, kalau mereka punya ilmu, itu mengembang. Nah, gitu. Kalau sekarang mengerucut, kalau dulu mengembang begitu. Apa yang membedakan? Yang membedakan karena mereka mempelajari ilmu atau belajar itu berawal dari Al-Quran. Mereka belajar memahami rangkuman alam semesta. Kemudian setelah itu mereka mulai belajar yang lain-lain. Dari sini, dari benihnya alam semesta, kemudian belajar yang lain-lain. Sehingga ilmunya berkembang, barokah kalau bahasa lainnya, berkembang. Tidak sedikit ulama zaman dulu yang menguasai berbagai disiplin keilmuan. Selain mereka juga faham Quran, mereka juga faham kedokteran, seperti Ibnu Sina. Selain mereka ahli Quran, mereka juga jago di pemerintahan, seperti Umar bin Abdul Aziz. Selain mereka ahli Quran, mereka juga ahli agama dan ahli biologi, seperti Imam Syafi'i. Jadi banyak di antara ulama-ulama kita zaman dulu yang ilmunya itu barokah. Barokah itu bagaimana? Berkembang, ya. Bisa menguasai banyak disiplin ilmu dan mendalam pada zamannya, ya, sesuai dengan zamannya. Kenapa? Dan apa rahasianya? Balik lagi. Al-Quran. Di balik rahasia setiap keistimewaan, setiap kemuliaan, dan setiap keberkahan. Teman-teman hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebabnya kita akan menemukan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyandingkan
antara Al-Quran dengan alam semesta. Contoh misalnya, ada surat Al-Kahfi, ya, ada surat Al-Fatihah, ini yang simpel misalnya. Di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya karena telah menurunkan Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Di surat Al-Fatihah, ini pujian karena telah menurunkan Al-Quran. Ini alam semesta, ini Al-Quran. Oh, pakai rumus persamaan matematika misalnya, ya. Ini pujian bagi Allah, ini juga pujian bagi Allah. Ini pujian karena alam semesta, ini pujian karena menurunkan Al-Quran. Coret, 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 coret. Yang samanya dicoret, tersisa alam semesta sama dengan Al-Quran. Yang dekat dengan Al-Quran, dia dekat dengan alam semesta. Begitu. Jadi, dan bukan hanya itu saja contohnya ya. Beberapa ayat di dalam Al-Quran juga demikian. Misal, di Al-Quran ada 2 surat yang diawali dengan tabarokah misalnya. Ada yang tahu surat yang diawali dengan tabarokah? Yang tahu boleh pulang? Silahkan. Yang tahu mangga ikut menjawab. Ada 2 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan tabarokah. Yang pertama Al-Mulk, Masya Allah. Ini siapa? Putri dengan Firas an Umillah. Satu Al-Mulk, satu lagi. Nah, satu lagi saya saja yang jawab ya, biar saya juga kebagian hadiahnya. Satu lagi surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, surat ke-25. Di surat Al-Furqan, tabarokahnya karena Allah menurunkan Al-Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Sementara di surat Al-Mulk, tabarokahnya karena kekuasaan Allah, alam semesta. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini tabarokah, ini tabarokah. Ini kekuasaan Allah, ini firman Allah. Coret, coret. Kekuasaan Allah sama dengan firman Allah. Masih banyak ayat-ayat yang senada seperti itu, yang menyandingkan Al-Quran dengan alam semesta. Misal dalam surat Al-Haqqah, ya, Allah menjadikan semua benda, semua ciptaannya sebagai sumpah. Sumpah untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Maka aku bersumpah dengan semua yang kalian lihat, dan aku bersumpah dengan semua yang tidak kalian lihat. Yang kita lihat dan yang tidak kita lihat, semuanya dijadikan sebagai sumpah oleh Allah. Apa isi sumpahnya? Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh utusan yang mulia.
malaikat Jibril, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Al-Quran adalah rangkuman alam semesta, kita yang sedang menggali ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, mau tidak mau, kalau kita ingin mendapatkan pokoknya, ilmu pokok tentang alam semesta, kita tidak bisa mengabaikan Al-Quran. Seorang penuntut ilmu itu layaknya dia juga belajar Al-Quran. Dulu dosen saya pernah menyampaikan nasihat yang luar biasa. Kata beliau begini, menghafal Al-Quran itu saat kalian sudah sampai 30 juz, itu bukan akhir perjalanan kalian, tapi itu baru awal mula perjalanan kalian mencari ilmu. Ya, luar biasa. Menghafal Al-Quran 30 juz itu adalah awal mula perjalanan mencari ilmu. Nah, kita sudah 31. Hadirin teman-teman yang Allah muliakan, ini poin yang kedua ya. Poin yang pertama, Al-Quran rahasia kemuliaan. Poin yang kedua, Al-Quran adalah rangkuman dari alam semesta dan seluruh rahasia-rahasianya. Nah, poin yang ketiga, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan. Kalau hanya sekedar menyimpan mushaf, ya, kita punya mushaf Al-Quran, kita simpan di rumah, kita nggak akan dapat kemuliaan. Karena kemuliaan itu bukan sekedar memiliki mushaf, memiliki kitab sucinya. Tapi kemuliaan itu ada saat kita berinteraksi dengannya. Apa saja bentuk interaksinya sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keistimewaannya. Yang pertama, yang paling mudah teman-teman, ini bisa kita lakukan kapanpun insya Allah, ya, di mayoritas aktivitas kita. Yang pertama, kita meningkatkan kuantitas untuk mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Quran. Setel MP3, ya, setel di HP kita untuk mendengarkan Al-Quran. Di mayoritas hari-hari kita, setel di rumah Al-Quran. Daripada sepi tidak jelas di rumah, ya, daripada setel lagu-lagu di bulan Ramadan, apalagi lagu-lagu yang mungkin ya tidak jelas, lebih baik kita meramaikan rumah kita dengan Al-Quran. Ingat tadi, dimanapun, kapanpun, kalau ada Al-Quran, maka Allah akan berikan kemuliaan. Yang pertama, kita dengarkan Al-Quran. Ada ayat begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 204. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarkanlah dan perhatikan dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Mendengarnya saja sudah jadi kebaikan. Mendengar Al-Quran saja sudah jadi rahmat. Mendengarnya saja sudah disayang oleh Allah. Rahmat itu kasih sayang, ya. Ada di sini yang namanya rahmat. Coba kita lihat partisipan. Kalau ada yang namanya rahmat, mudah-mudahan jadi sosok yang penyayang. Nah, tidak ada. Kalaupun namanya Raffi, bolehlah dipanggil Rahmat, ya.
Teman-teman yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarnya saja itu jadi sebab Allah memberikan rahmat. Dulu ada bangsa jin, bangsa jin yang ikut mendengarkan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka nyimak baik-baik, mereka dapat hidayah. Teman-teman tahu kan di Al-Quran ada surat Al-Jin, ya. Di Al-Quran ada surat Al-Jin. Nanti bisa dilihat awal surat Al-Jin itu cerita tentang bangsa jin yang mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka akhirnya masuk Islam. Ya, ini jin yang pertama kali masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi manna bih wala nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah wahai Muhammad, telah turun wahyu kepada engkau bahwa sekelompok bangsa jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Oh, jin saja mereka mendengar bacaan Al-Quran. Dan mereka nyimak baik-baik. Karena mereka nyimak baik-baik, mereka akhirnya dapat hidayah. Kalau mereka tidak nyimak baik-baik, kemudian menolak, kemudian kepanasan, nggak akan dapat hidayah, nggak jadi rahmat. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kata bangsa jin, kami mendengarkan bacaan yang ajaib yang memberi petunjuk kepada kebenaran, kemudian kami beriman. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Jadi tidak benar ya kalau kita membaca Al-Qur'an, jin-jin itu pada lari semuanya. Ada juga jin yang ikut menyimak bacaan Al-Quran kita dan dapat hidayah dari bacaan Qurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz jadi sieun naos bisi aya bangsa jin ikut menyimak, nggak apa-apa, selama tidak mengganggu nggak akan masalah. Yang penting kita nggak usah takut. Dan siapa tahu jinnya juga ikutan Zoom dengan akun yang tidak jelas. Di sini ada jin. Assalamualaikum. Kalau ada silakan on cam. Teman-teman yang Allah muliakan. Jadi begitu besar Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kebaikan. Ada gini ya. Begitu besar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada umat Al-Qur'an, ya. Hanya dengan menyimak saja Allah memberikan keistimewaan. Ini khususnya bagi teman-teman yang akhwat, ya, yang perempuan, teteh-teteh. Kalau banyak atau ada kendala, halangan, sedang haid dan seterusnya, aktivitas ini nggak akan terhalang. Tetap boleh menyimak Al-Quran walaupun sedang haid, ya, walaupun kita sedang tidak saum, bukan kita, teteh-teteh sedang tidak saum, sedang haid misalnya, tetap masih bisa menyimak Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya membaca, ya, membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini bulan kita meningkatkan bacaan Quran kita. Kalau yang masih belum lancar, alhamdulillah, selamat. Karena membacanya jadi dua pahala. Pahalanya jadi dua. Yang masih terbata-bata, yang masih belajar
bacanya, pahalanya jadi 2 kali lipat. Ya, selamat. Ustaz, saya sudah lancar, kumaha tuh, supaya terbata-bata lagi biar pahalanya jadi 2 gitu. Jangan. Kalau sudah lancar, jangan kemudian jadi tidak lancar. Bagus kalau sudah lancar. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lancar, yang mahir, dia akan bersama malaikat Jibril. Ya. Yang terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Gitu. Jadi semuanya punya kebaikan, semua punya keistimewaan. Kenapa pahalanya 2? Yang satu pahala membaca, yang satu pahala terus berusaha. Pahala terus berusaha. Ustaz, gimana kalau saya membaca Al-Quran, satu lancar, satunya lagi sengaja nggak dilancar-lancar, biar bisa bersama malaikat Jibril sekaligus dapat pahala 2 kali. Ya, atur-atur lah itu mah, silahkan. Ya. Teman-teman yang Allah muliakan. Tentang membaca ini setidaknya ada 3 standar yang dipenuhi. 3 standar membaca Quran. Standar yang pertama, standar wajib. Standar yang kedua, standar yang sunnah. Standar yang ketiga, standar seni. Standar seni. Apa standar wajib? Standar wajib itu kita menguasai membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwidnya. Dengan hukum-hukum tajwidnya. Termasuk hukum tajwid yang asing, ya, yang jarang ditemukan di dalam Al-Quran. Hanya 1 kali hukum itu di dalam Al-Quran. Kalau izhar, ikhfa, iqlab, idgham, itu banyak di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat yang hanya sekali hukumnya di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, ada namanya Ishmam. Ishmam. Ya. Tidak ada kan yang namanya Ishmam di sini? Coba kita lihat. Tidak ada ya. Di sini yang namanya dari huruf I hanya 2 orang saja. Ishmam. Apa itu Ishmam? Ishmam itu mengumpulkan bibir tanpa membaca dhammah. Jadi bibirnya monyong, dhammahnya nggak dibaca. Ada di surat Yusuf. Nah, surat Yusuf. Surat Yusuf ayat keberapa? Coba kita lihat ya. Qalu ya abana ma. Surat Yusuf ayat ke-11. Teman-teman yang sedang memegang Al-Quran bisa melihat ada tanda hitam ya, agak tebal di kata la ta'manna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. La ta'man, kemudian bibirnya kita monyongkan, kemudian kembalikan ke belakang, kemudian baru dibuka. Nah, dia tidak dibaca la ta'manuna, tapi dia ditahan, tapi bibirnya dimonyongkan. La ta'manna. Harus kembali ya, jangan la ta'mannu. Balikan dulu ke belakang, baru dibaca fathah. Ini hanya sekali hukum ishmam di dalam Al-Quran dengan riwayat Hafiz. Ada lagi misalnya imalah, hanya sekali juga dalam Al-Quran. Imalah itu apa? Ini nggak ada kan yang namanya imalah? Tidak ada juga ya. Adanya inayah dengan insani nur sayyidah. Imalah itu membacanya
Kalau secara bahasa dia bergeser, miring gitu. Dia tidak dibaca A, dia juga tidak dibaca I, tapi dibacanya E. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ustaz, kenapa enggak majreha wa murseha? Nah, itulah makanya hukum tajwid. Ntar semuanya dibaca Itu mah beda lagi riwayatnya. Ada memang teman-teman riwayat yang kalau bertemu dengan alif bingkeng, apa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, alif bingkeng itu sebenarnya dia huruf alif tapi bingkeng. You know bingkeng bahasa Indonesianya apa? Membingkeng. Membingkeng. Bingkeng itu jadi huruf alif tapi terlihat seperti huruf ya, ditulisnya seperti huruf ya. Nah, alif bingkeng lah. Di riwayat yang lain dibacanya imalah semua. Tapi ya ini riwayat yang lain ya, yang tidak biasa kita pakai di Indonesia. Contoh misalnya di surat Ad-Duha itu ujungnya alif bingkeng semua. Wadduhe wal-laili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qale wala lakhiratu khairul laka minalule dan seterusnya. Itu riwayat yang berbeda, riwayat yang lain tapi dibenarkan juga. Ada ya, itu bukan tema kita intinya. Nah, membaca Al-Quran dengan standar tajwid, standar wajib, mengetahui semua hukum-hukum tajwid, termasuk hukum yang gharibah, yang asing. Yang kedua, membaca Al-Qurannya dengan standar yang sunnah. Standar sunnah itu bagaimana maksudnya? Yang wajib sudah dikuasai, ditambah dengan pahala sunnahnya. Apa itu? Membacanya dengan nada. Ya, membacanya itu tidak datar. Jangan baca Quran seperti baca koran. Lempeng saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Nggak ada nadanya. Tajwidnya sih benar. Tajwidnya dia benar. Tapi nadanya nggak ada sama sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menyebut barang siapa yang tidak menadakan, tidak memberikan lagu ya dalam bacaan Qur'annya, tidak memberikan irama dalam bacaan Qur'annya, maka bukan dari golongan kami. Man lam yataghanna bil Qur'ani falaisa minna. Ustaz, saya mah nggak pede kalau melakukan Al-Quran teh, memberikan irama nada ke Al-Quran teh. Hari ngadangdut bisa, oh bisa itu masa. Hari lagu Korea apa resep. Pasti bisa Al-Quran juga, karena jauh lebih simpel ya. Bisa cuma naik turun, naik turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu juga bagian dari nada, naik turun, naik. Tapi bosan saat naik turunnya tambahan atau variasikan. Naik datar turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asa bosan usahanya mah nggak tambah variasinya ya. Mau naik datar turun, naik turun datar, bebas itu mah. Yang penting kita memberikan nadanya. Nah, itu standar yang sunnah. Setelah yang wajib kita penuhi, kemudian kasih nada. Bacanya pakai nada. Yang ketiga, standar seni. Standar seni itu setelah tajwidnya dikuasai,
bacanya dengan nada, ya, supaya dapat pahala sunnahnya. Yang ketiga, pakai seni. Seninya itu bagaimana? Menyelaraskan antara nada dengan makna. Antara nada dengan makna. Contoh misalnya, kalau ayat yang sedang kita baca, ayat yang maknanya tentang keindahan surga, cocoknya kalau kata orang seni itu dengan nada-nada gembira, ya, nada bahagia. Kalau cerita tentang neraka, cocoknya nada-nada sedih, ya, nada-nada yang sayu. Kalau cerita tentang hutang, kira-kira cocoknya nada apa? Itu nada-nada menyinggung kalau begitu. Nada-nada, ya begitulah inti. Ini mah bicara seni, ya. Kalau seni itu enggak masalah sebetulnya, gitu. Cuma kalau kita ikuti, menambah estetika, menambah nikmat bacaan Al-Quran kita. Sehingga gambaran tentang makna Al-Quran itu ada dalam nada bacaan kita. Dan ini menuntut kita mengetahui makna Quran yang sedang kita baca. Itu standar seni lah. Urusannya urusan belakangan kalau seni. Yang penting mah tajwidnya dikuasai, dibacanya dengan nada, baru setelah itu menyesuaikan nadanya dengan makna. Ini yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama kita mendengarkan, yang kedua kita membaca dengan 3 standar tadi, yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, tentunya selain kita membaca, ya, kita juga harus sedikit-sedikit belajar untuk memahami kandungan Al-Quran yang sedang kita baca. Setidaknya, teman-teman, Al-Quran atau surat-surat yang sering kita baca, ya, surat-surat pendek, setidaknya surat Al-Fatihah dan juz 30. Karena ini kan surat favorit kita semua, dibaca setiap sholat, apalagi surat Al-Fatihah. Al-Falaq, An-Nas, itu fardu ain lah, kudu. Termasuk Al-Ikhlas juga. Jangan sampai begini, kita membaca, tapi kita nggak ngerti apa yang sedang kita baca. Ya, dulu para sahabat itu masih suka mabuk. Dulu ya, para sahabat ada yang masih suka mabuk. Kok bisa Ustadz para sahabat mabuk kobam? Ya. Karena dulu khomer itu belum diharamkan. Khomer belum diharamkan. Sehingga ya walaupun mereka para sahabat itu manusia yang mulia, karena belum ada larangan khomernya, ya mereka biasa gitu. Jadi bertahap Allah Subhanahu wa taala melarang minuman keras, melarang khamar. Nah, sampai ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, yang dipanggilnya orang beriman bahkan, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi orang beriman saat itu ada yang masih suka mabuk. Saat khamar belum diharamkan. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi walaupun mabuk, sholat tetap gitu. Orang beriman saat itu. Jadi kalau ada pepatah sholat terus mabuk jalan, ya saat itulah
memang kondisinya para sahabat pernah seperti itu keadaannya sebelum khamr diharamkan. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Apa tujuannya? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengerti apa yang sedang kalian baca. Karena kalau orang lagi mabuk, ya, dia nggak tahu ngomong apa. Nah, hadirin yang Allah muliakan, teman-teman, Bapak Ibu, kita mah alhamdulillah mabuk nanti, tapi ngerti oge entah. Jadi alhamdulillah ya, kita insya Allah, mudah-mudahan husnuzon saya benar. Insya Allah dari 4.400 partisipan di Zoom kita pagi hari ini, ya ditambah dengan para malaikatnya, ditambah dengan bangsa jin yang mengikuti mendengarkannya juga, insya Allah nggak ada yang mabuk. Tapi ngartinya juga tidak gitu. Banyaknya dari 30 juz Al-Quran yang kita baca itu. Jadi sholat kita seperti sholat orang yang mabuk. Kalau kita baca apa yang kita nggak ngerti. Nah, interaksi yang ketiga terhadap Al-Quran memahami apa sih sebetulnya yang suka kita baca itu. Al-Fatihah, apa sih kandungannya? An-Nas itu apa sih isinya? Dan seterusnya. Dan ini butuh waktu ya. Kalau membaca Al-Quran, nah insya Allah 7 jam bisa khatam. Nanti cari di YouTube. Kemarin saya dapat sharing dari WA, ya. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 7 jam. Dan tajwidnya masih bagus. Jelas gitu, huruf-hurufnya itu terdengar jelas. Hurufnya masih bagus. 7 jam. Kalau dulu Imam Syafi'i, beliau bisa khatam di bulan Ramadan itu 60 kali, Masya Allah. 60 kali setiap bulan Ramadan. Berarti seharinya berapa kali khatam? 62 kali. Setiap hari 2 kali khatam. Kalau melihat YouTube itu ternyata ya YouTube yang khatam Al-Quran 30 juz dalam waktu 7 jam itu memungkinkan ternyata sehari khatam 2 kali. Ternyata misalnya kata teman-teman yang hadir di acara kita, Ustadz, saya mah bisa sehari khatam 10 kali. Wih, Masya Allah, mantap. Kumaha carana? Kulhu, 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 khatam. Kulhu, 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 khatam. Kulhu, 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 khatam. Ya, itu lain cerita. Ya, itu mah beda metode cara menghatamkannya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau membaca, insya Allah bisa banyak ya, bisa cepat. Kalau mendengarkan, bisa cepat. Tapi kalau memahami, itu butuh waktu. Nggak bisa sehari kita membaca, memahami kandungan Al-Quran 30 juz. Butuh waktu. Nah, sedikit-sedikit kita agendakan. Setiap hari 1 ayat. Setiap hari 1 ayat. Oh, apa sih artinya ini? Apa sih maknanya? Apa sih tafsirnya? Itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, memahami Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat, kita mencoba meningkatkan kuantitas hafalan Al-Quran kita. Ya, hafalan Quran kita. Supaya dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya derajat surga kita itu meningkat. Niatkan bertambahnya hafalan Quran itu untuk meningkatkan derajat surga kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
seorang hamba itu akan dipersilahkan nanti di akhirat untuk membaca Quran. Iqra wartaqi warattil fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran, naiklah derajatmu, dan tartillah bacaanmu, tartilkanlah bacaanmu. Sesungguhnya kedudukanmu ada di akhir ayat hafalanmu. Jadi kalau semua 30 juz kita baca, 114 surat kita baca, 6.000 sekian ayat kita baca, disitulah kedudukan surga kita. Karena surga tidak satu tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Tingkatan tertingginya akan kita dapatkan saat kita punya hafalan yang sempurna. Nah, kalau sudah punya hafalan 30 juz, ikhtiarkan untuk terus diulang-ulang supaya makin lancar. Jangan sampai kita baca naik derajat kita ngagejlik deui. Apa ngagejlik itu? Turun, ya. Apa bahasa Indonesianya ngagejlik? Menggejlik. Turun tiba-tiba. Kok bisa turun tiba-tiba padahal sudah naik? Karena tabelit bacaannya. Lagi baca misalnya surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibun. Itu baru juga mau naik derajat Qur'annya ngagejlik, turun drastis, lagi naik turun drastis. Nggak begitu, cuman anjlok. Betul, anjlok. Ini hafalan Quran kita, yang mudah-mudahan sedikit-sedikit sambil kita memahami Al-Quran, sambil kita menambah hafalan Quran kita. Jangan terburu-buru dengan waktu juga. Ya. Dulu, hadirin teman-teman Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai ngaji itu di usia 40, ya, tamat ngaji di usia 63. Itu kalau bahasa kita hari ini. Rasulullah mulai belajar Al-Quran itu di umur 40 tahun. Wahyu Al-Quran pertama turun di usia Nabi 40. Ya, belajar ngaji, belajar Al-Quran di usia 40. Teman-teman yang usianya masih di bawah 40 tahun, jangan jadi alasan. Kalau entahlah ayah nama can 40 tahun, keweh nungguan 40 tahun baru belajar Quran. Jangan ya, bukan begitu maksudnya. Tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Lebih cepat, lebih baik, insya Allah. Jadi kalau 30 juz dibagi 23 tahun, nah jadi berapa tuh? Silahkan hitung. Intinya nggak tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru. Saya ingin hari ini bisa hafiz 30 juz. Wah, digeder, apa digeder bahasa Indonesianya? Dikebut, ya, satu hari hafiz 30 juz. Nggak usah. Nabi saja tidak disyariatkan begitu kok, hafiz 30 juz dalam satu hari. Yang penting istiqomahnya, konsistensinya, sedikit tapi konsisten, lebih Allah cintai daripada yang banyak tapi berhenti. Nah, yang terakhir, teman-teman, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah mendengarkan, kemudian membaca, kemudian memahami, kemudian menambah hafalan, yang kelima, yang terakhir tentunya mengamalkan. Ustadz, mengamalkan Al-Quran itu kan banyak ya. Banyak, 6.000-an ayat harus diamalkan. Tolong dong kasih rangkumannya. Rangkuman untuk mengamalkan isi Al-Quran. Oke, kalau perlu rangkumannya, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, rangkuman Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya, ingin mengamalkan Al-Quran, maka amalkanlah
kandungannya surat Al-Fatihah. Karena itulah rangkuman dari kandungan Al-Quran. Kalau alam semesta dirangkum oleh Al-Quran, Al-Quran itu dirangkum oleh surat Al-Fatihah, ummul kitab. Apa rangkumannya Al-Quran atau apa kandungan surat Al-Fatihah? Ada 7, dan 7 ayat ini jadi ikhtiar kita mengamalkan Al-Quran. Apa saja yang 7? 1. Awali segala aktivitas kita dengan membawa nama Allah. Sertakan Allah dalam segala aktivitas kita. Ini yang nomor 1. Ya, ingin mengamalkan Al-Quran, 1, sertakan Allah dalam segala aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jangan jadi orang yang sombong, karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengapresiasi kita, kembalikan segala pujian dan apresiasi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jadi orang yang tawadhu, merendah, karena kita bukan manusia yang hebat, kita manusia yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap stay humble, tetap tawadhu, tetap rendah hati. Yang ketiga, jadilah orang yang menebarkan kasih sayang kepada sesama. Jadilah orang yang penuh dengan kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus, Nabi kita diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sebagai followernya. Ya. Maka yang paling menonjol dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatnya, kasih sayangnya, terutama kepada orang-orang terdekat, ke orang tua kita, ke guru-guru kita, ke adik kita, ke murid kita, ke tetangga saudara kita. Rahmah, kasih sayang. Yang pertama, sertakan Allah dalam segala aktivitas. Tetap tawadhu, jangan sombong, karena yang berhak dipuji hanya Allah. Jadilah orang yang pengasih, penyayang, penuh dengan rahmat. Yang keempat, punya orientasi ukhrawi. Ya. Jadi dalam segala aktivitas itu dia selalu punya perhitungan akhirat. Sekecil apapun kebaikan, ada balasannya di akhirat. Sekecil apapun keburukan, ada balasannya di akhirat. Miliki pertimbangan akhirat dalam segala aktivitas kita. Kalau kita mau cari ilmu demi akhirat kita. Insya Allah dunianya juga dapat. Kalau kita mau bekerja, niatkan akhirat itu sebelum niat dunianya. Dua-duanya insya Allah bisa didapatkan. Kalau kejar dunia, belum tentu dapat akhirat. Kalau kejar akhirat, insya Allah dapat dunia. Ya. Maliki yaumiddin. Ada hari pembalasan di sana, semua amal kita akan ada balasannya. Maka hati-hati, miliki pertimbangan dalam segala aktivitas, karena semua ada balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian yang keberapa sekarang? Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Yang kelima. Yang kelima ini keikhlasan dalam beribadah dan tawakal. Ikhlas dan tawakal. Ya, kita diperintahkan oleh Allah beramal yang ikhlas. Kalau amalnya banyak, alhamdulillah. Yang penting ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Allah tidak memerintahkan mereka kecuali untuk beribadah yang ikhlas. Iyyaka na'budu itu tentang ikhlas.
iyyaka nasta'in itu tentang tawakal, ikhlas dan tawakal. Jadi hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Kalau sudah ikhlas, kalau sudah tawakal hanya kepada Allah, maka insya Allah kita akan istiqomah. Maka setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim. Siapa orang yang istiqomah? Orang yang ikhlas dan selalu tawakal. Yang tidak ikhlas dan tidak bergantung kepada Allah, susah untuk menjaga istiqomah dalam ibadahnya, dalam aktivitas kesehariannya. Angin-anginan ya. Kalau kita beribadah dan menggantungkan harapan ke manusia, itu angin-anginan, nggak konsisten. Tapi kalau ibadahnya ikhlas karena Allah, gantungan harapannya, tawakal kepada Allah, lempeng saja. Mau ditekan manusia, mau kehilangan rizki dan seterusnya, dan saya mah bukan karena orang, karena Allah saja, lempeng saja, tawakal kepada Allah. Ini yang kelima, ikhlas dan tawakal. Yang keenam, ya, mengamalkan Al-Quran itu, kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami untuk tetap berada di jalan yang lurus. Kita berdoa. Jadi mengamalkan Al-Quran itu salah satunya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa kita. Kalau tadi tawakal itu bicara hatinya, kalau di lisannya dia berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan doa yang terbaik itu doa hidayah. Doa supaya dibimbing oleh Allah. Kalau doa rizki, ya boleh. Tapi kalau rizki tapi nggak dikasih hidayah, sayang juga. Jadi korun nantinya. Doa karirnya bagus, sampai ke puncak kekuasaan, nggak salah. Tapi kalau nggak dapat hidayah, ya seperti Fir'aun nantinya. Ya. Dia punya kekuasaan, tapi dia nggak dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang terakhir, mengamalkan Al-Quran itu, kita ulangi lagi ya, supaya tercatat. Menyertakan Allah dengan segala aktivitasnya, tetap tawadhu dan mengembalikan segala pujian kepada Tuhannya, menjadi penyayang, pengasih dan penyayang, kemudian menimbang segala amal dengan orientasi akhirat, kemudian yang kelima, ikhlas dan tawakal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keenam doa, yang ketujuh yang terakhir, menjadi orang yang tahu dan mau. Tahu dan mau. Tahu kebenaran dan mau mengikuti kebenaran. Jangan jadi orang yang tahu kebenaran, tapi nggak mau mengikuti kebenaran. Atau orang yang memang nggak tahu kebenaran, sehingga nggak mengikuti kebenaran. Nah, orang yang tahu dan mau, itulah orang yang Allah kasih nikmat ke mereka. An'amta alaihim. Orang yang tahu tapi tidak mau, itulah orang yang dimurkai oleh Allah. Maghdubi alaihim. Dia tahu ini tuh benar, tapi dia nggak mau mengikuti yang benar. Nah, dia tahu ini tuh salah, tapi dia tidak mau meninggalkan yang salah. Baik, silahkan Bu Ainur Faridah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dimurkai, orang yang tahu tapi tidak mau. Tahu salah tapi tidak mau meninggalkan yang salah. Tahu benar tapi nggak mau mengikuti yang benar. Nah, sementara orang yang tersesat, ya orang yang memang nggak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Dolin akhirnya. Itu 7 kandungan Al-Quran yang bisa kita amalkan sebagai rangkumannya. Al-Quran itu Al-Quran rangkuman alam semesta, dan Al-Fatihah itu rangkumannya Al-Quran.
mengamalkan Al-Fatihah, insya Allah mengamalkan Al-Quran. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan, ya. Poin yang pertama tadi Al-Quran rahasia kemuliaan. Poin yang kedua cara berinteraksi dengan Al-Quran sampai akhirnya mengamalkan kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Kang Raffi sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Masya Allah, materi yang sungguh luar biasa disampaikan dari Kang Abe. Semoga materi yang telah disampaikan membuat kita makin meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Ditambah sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Baik kepada Kang Teteh dan Ibu Bapak Guru sekalian, bila mana ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Kang Abe, bisa langsung via kolom chat atau mungkin mau langsung di open mic, dipersilahkan. Mangga untuk Teh Ayudina yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Teh? Oh, ya. Soalnya pelan-pelan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ingin bertanya. Jadi sebenarnya sampai saat ini gitu ya, saya tuh masih kebingungan gitu. Maksudnya gini, ya namanya juga dari orang tipikal hijrah gitu ya, yang kayak membolak-balikan inilah gitu pemikiran gitu ya. Maksudnya belajar mencari makna hidup gitu kan. Terus kayak saya kan tipikal pemikir gitu, dan memang gak ada basic sekolah agama atau kayak apa ya namanya, kayak ya intinya tuh doktrinan atau bukan doktrinan, lebih ke kayak apa ya, didikan Islam gitu dari kecil gitu kan. Nah sampai sekarang itu kayak masih mencari makna gitu. Bagaimana caranya membagi antara kayak gimana sih menerapkan Al-Quran sebenarnya, apakah kan karena dulu selama ini gitu ya pemikiran tuh, oh Al-Quran cukup dibaca, oh Al-Quran cukup diketahui gitu kan. Tapi kesini-sini semakin umur bertambah, semakin pengalaman bertambah tuh jadi kayak ini nih pemikiran ini tuh harus diterapkan nih gitu kan yang di Al-Quran ini. Tapi bukannya zaman sekarang gini ya, jadi kayak kepikiran, jadi yang mana nih yang benar gitu kan. Terus qadarullah lah di Ramadan ini tuh kayak ditegur Allah gitu. Interaksi kamu kemana gitu kan. Apalagi kayak saya masih mikir, jadi sebenarnya interaksi sama Al-Quran tuh harusnya gimana sih gitu. Jadi kayak kebingungan gitu sama Al-Quran ini teh harus digimanain gitu dalam kehidupan tuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang yang namanya firman Allah itu sangat luas dimensinya. Dari mulai dengerin saja sampai akhirnya kita mengaplikasikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai 23 tahun. Dan semua perubahan yang terjadi di dunia ini awal mulanya itu dari Al-Quran. Turunnya sebab perubahan besar, dari mulai perubahan besar pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perubahan besar dari
dari kondisi masyarakat Arab, ya semuanya berawal dari turunnya Al-Qur'anul Karim. Nah, tentu sedikit-sedikit atau hikmah dari sedikit-sedikitnya turun Al-Qur'an itu ternyata supaya seluruh ayat itu ketika diturunkan, semua jenis interaksinya kita dapatkan. Ya, semua jenis interaksinya kita dapatkan. Kenapa wahyu yang pertama misalnya cuman Al-Alaq 1-5? Al-Alaq 1-5, padahal kalau Allah mau bisa saja Al-Alaq 1 sampai tamat gitu. Ternyata hikmahnya karena Allah menginginkan teguh walaupun sedikit. Ya, teguh walaupun sedikit. Bisa dilihat di surat Al-Furqan, ya, surat ke-25, ada ayat orang kafir itu nanya ke Rasulullah. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila hadzal qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kata orang kafir, kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan sekaligus 30 juz? Ya, kenapa nyecer sedikit-sedikit? Kata Allah, ya yang demikian itu untuk meneguhkan dirimu. Kalau sekarang kita bimbang, galau, bingung, harus diapain dan seterusnya, memang nggak bisa sekaligus 30 juz, sedikit-sedikit. Dan yang paling sempurna memperlakukan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar sirah nabawiyah itu sebenarnya kita sedang belajar bagaimana menerapkan Al-Quran. Sirah nabawiyah, perjalanan Nabi dari kenabian sampai wafat 23 tahun, itu panduan mengaplikasikan nilai Al-Quran dan cara terbaik berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi saran saya sebaiknya kajian-kajian tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita ikuti, ya kita mulai galakkan sebagai wujud dari cara kita seperti apa idealnya berinteraksi dengan Al-Quran. Yang paling paham cara menerapkan Al-Quran ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Teh? Apa sudah jelas jawabannya? Nah, berarti step by step memperbaiki ini gitu ya, pemahaman sama ngenalin lagi asal mula dari prinsip-prinsip di Al-Quran itu ya Ustaz. Betul. Jadi kenapa Al-Quran itu berurutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya karena memang Allah ingin Al-Quran itu bukan sekedar jadi wawasan, tapi Al-Quran itu memang jadi prinsip kehidupan. Turunnya sesuai dengan kondisi yang saat itu sedang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saran dari saya, ya niat memahami kandungan Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran itu startnya dari sirah nabawiyah, lebih enak karena muqaddimahnya itu cerita, kemudian turunlah ayat ini, latar belakangnya kita tahu, prinsipnya kita dapat, nilainya juga bisa kita aplikasikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Enggak, sama-sama. Ada pertanyaan dari kolom chat dari Pak Ade. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz. Mohon kiat-kiat agar istiqomah menghafal Al-Quran dan tipsnya agar setelah satu ayat atau satu surah selesai dihafal dapat tertanam kuat di hati. Jazakallahu Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah kita dikasih sifat lupa, ya. Alhamdulillah, karena kalau tidak lupa mungkin semua yang menyakitkan kita akan terbawa-bawa sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Atau yang bikin kita geuleuh, jijik, juga alhamdulillah kita jadi lupa.
Kalau misalnya kita baru dari kamar mandi melihat sesuatu, kemudian kita mau makan. Kalau kitanya nggak lupa, itu terus seumur hidupnya. Di satu sisi, alhamdulillah, Allah ngasih kita lupa. Dan lupa, ya lupa dengan hafalan Al-Quran, di satu sisi itu menyimpan kebaikan. Apa kebaikannya? Kita jadi nambah pahala karena kita terus mengulang-ulang. Kalau misalnya sekali baca kita hafal, mungkin nggak ada semangat untuk menjaga hafalan. Kenapa? Oh, nggak ada yang namanya lupa. Kita nggak pernah lupa, jadi semangat menjaga hafalan itu jadi tidak ada. Kita lihat dari sisi ini, ya alhamdulillah Allah memberikan sifat lupa sehingga kita makin banyak hafalan yang kita baca. Dan pastinya kalau Rasulullah membuat Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membuat perumpamaan Al-Quran itu seperti onta yang gampang lepas tali ikatannya. Rasulullah membuat perumpamaan seperti itu. Sehingga kalau mengikat onta itu harus diikat, diputar, ikat yang kencang. Nggak cukup hanya sekali, kemudian sudah selesai. Tipsnya cuma satu, makin banyak memurojaah, mengulang supaya ikatannya makin kencang. Kapan kita mengulangnya? Diulang di setiap sholat kita. Usahakan dari mulai sholat sunnah sampai sholat fardu, ayat yang kita baca adalah hafalan yang sedang kita yang sedang kita hafalkan, ya. Kalau misalnya hari ini kita sedang menghafalkan surat An-Naba, itu terus dihafalkan. An-Naba ayat 1 sampai 5. Bahkan kalau baru menghafalkan satu ayat, tawe terus. Kalau kita jadi makmum, ya, kalau jadi imam lain cerita. Si bapak teh kunaon, rakaat 1 An-Naba amma yatasaalun ruku. Rakaat kedua amma yatasaalun ruku. Salat Isya amma yatasaalun ruku. Tarawih 11 rakaat hayya wa amma yatasaalun Allahu Akbar. Itulah yang cerita kalau jadi imam, ya. Walaupun sebenarnya nggak masalah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, waktu surat ketiga turun, kan surat pertama itu Al-Alaq 1 sampai 5. Surat kedua itu Al-Muddathir 1 sampai 7. Surat ketiga Al-Muzammil, perintah untuk sholat malam. Berapa lama sholat malamnya? Kata Allah, setengah malam. Atau kurangi 1/3 malam. Atau kalau mau ditambah silahkan 2/3 malam. Al-Quran yang turun baru 3 surat. Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzammil. Tapi perintah sholat malamnya setengah malam. Kira-kira apa yang dibaca? Tawe terus diputar gitu selama setengah malam itu. Dan hal yang biasa. Artinya bukan halangan bagi orang yang tidak banyak hafalan Qur'annya untuk sholat malam lah, kurang lebih begitu. Jadi tipsnya satu ayat atau satu surat setelah dihafal ditanam kuat, memang harus banyak diulangnya. Diulangnya kapan? Di setiap sholat kita, terus progres gitu ya. Kalau hari ini juz 30, tamat lanjut ke juz 29, bacaan Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Bagaimana dari Pak Ade, mungkin apa sudah jelas jawabannya? Mungkin langsung dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Siti Hajar. Bagaimana hukum jual beli ini pertanyaan mungkin di luar tema ya, Kang. Bagaimana hukum jual beli follower menurut syariat Islam? Jazakumullah khair buat Ustadz Pantia dan kawan-kawan. Follower apa maksudnya?
Mungkin kalau setahu saya kalau follower dalam media sosial tuh jadi kan bisa dibeli gitu. Ada yang Oh, yang menyediakan. tujuannya apa? Karena pada akhirnya hukum sesuatu tergantung tujuan. Ya. Hukum sesuatu tergantung dari tujuan. Kalau misalnya tujuannya, oh ya Ustadz pengen beli, itu udah uang saya banyak, bingung cara menghabiskannya gimana, bisa. Oh nggak masalah itu. Tapi kalau tujuannya misal ingin memanipulasi akun kita supaya kelihatan luar biasa gitu. Kalau ada unsur manipulasinya, ada unsur menipunya, ada unsur negatifnya, ya hukum juga nanti berubah. Jadi maksud dari jual beli tergantung dari hukumnya. Saya beli pisau, misal, tergantung hukum saya untuk tujuan saya membeli pisau. Kalau saya beli pisau untuk motong makanan di dapur, itunya, kemudian saya suguhkan untuk keluarga, halal. Tapi kalau saya membeli pisau untuk membunuh, ya pisaunya sama, tapi maksudnya berbeda, hukumnya juga jadi berbeda. Jadi semua kembali kepada maksud dari tujuan jual belinya tersebut. Karena hukum hukum tujuan itu nanti berdampak kepada hukum sarana. Kalau tujuannya haram, maka sarananya juga jadi haram. Ya, sarananya juga jadi haram. Kalau tujuannya itu halal, baik, bagus, maka sarananya juga jadi bagus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Teh Dwi Arafah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya di luar tema, apakah boleh jika ada suami yang tidak berpuasa, bolehkah istri menyediakan makanan kepada suaminya? Oh boleh, karena pasti suaminya nggak berpuasa lagi sakit, ya. Karena suaminya nggak berpuasa mungkin sedang sudah sepuh, atau karena mungkin suaminya berpuasa karena dia bukan termasuk orang yang wajib puasa, karena misalnya tidak berakal, gitu. Kan orang tidak berakal tidak wajib puasa. Nah, kecuali kalau di luar itu suaminya sehat, suaminya tidak gila, suaminya tidak sepuh, ya mampu untuk berpuasa, tapi suaminya memilih untuk tidak berpuasa. Kewajibannya kita mengingatkan, menasehati, bahkan kalau dia termasuk orang yang wajib berpuasa, termasuk salah satu amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita melakukannya dengan tangan kita, dengan power, ya, dengan kekuasaan. Bapak kalau tidak berpuasa padahal mampu, Bapak berdosa. Dan kalau Bapak tetap melakukan seperti ini, kita jangan jadi orang yang ikut membantu memuluskan dosanya. Nah, kalau misalnya menyediakan makanan kepada suaminya itu di siang hari, jangan dilakukan. Ini sama seperti mendukung, memfasilitasi dosanya, ya, memfasilitasi tidak berbuka puasanya, tidak berpuasanya. Tapi kalau karena sakit, karena sudah uzur, karena memang suaminya sudah punten, misalnya seorang istri yang punya suami sudah tidak lagi gila, majnun, itu tidak termasuk orang yang diwajibkan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir juga kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Teh Nina Chandra. Pertanyaan seperti ini, apakah berdosa kalau baca Quran tapi gak tahu artinya, hanya di bibir aja? Ya, kalau kita memang tidak tahu, tapi kita mau sebenarnya ingin memahami, tidak ada dosa.
lebih baik membaca daripada tidak tahu. Lebih baik membaca dan kita nggak tahu daripada gara-gara nggak tahu jadi nggak baca sama sekali. Karena membaca saja itu sudah jadi pahala. Membaca sambil paham itu lebih besar pahalanya. Kata Rasulullah kan, bacaan Quran kita itu akan jadi syafaat di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena bacaan Quran kita jadi syafaat di akhirat nanti. Nggak jadi dosa kalau kita tidak paham. Ustaz tadi kenapa tuh membacanya seperti orang yang seperti, bukan beneran mabok ya. Orang yang baca Quran tapi nggak ngerti ketika sholat seperti orang yang mabok. Dosa mah tidak. Tapi ya itu sindiran dari Allah untuk kita semua. Setiap hari ketemu Allah, setiap hari ngobrol sama Allah, tapi nggak ngerti sedang ngobrol apa. Itu kan seperti kita lagi ngobrol, ngomong naon si Ustaz, saya harti sama gitu kurang lebih ya. Tiap hari kita ketemu ngobrol tapi nggak ngerti ini teh ngomong naon, seperti bebek dengan ayam gitu, baceo caceco tapi percuma lah gitu ngobrolnya juga pada saling tidak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dosa, tapi lebih baik kalau kemudian kita belajar untuk memahami isi apa yang kita baca. Silakan kan. Masya Allah, ternyata banyak yang tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz, sehingga masih ada pertanyaan, yaitu dari Kang Adin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ada hadis yang menyatakan bahwa ulama merupakan pewaris Nabi. Pertanyaannya, apakah setiap dari kita bisa menjadi pewaris Nabi tersebut? Bisa. Kan pertanyaannya? Bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang namanya ulama itu orang yang punya ilmu dan dengan ilmunya dia takut kepada Allah. Itu ulama ya, ulamanya ulama yang pewaris Nabi. Ada ulama su. Apa itu ulama su? Ulama yang buruk, ulama yang jahat. Ulama memang punya ilmu, tapi dia buruk karena ilmunya tidak mengantarkan rasa takut kepada Tuhannya. Kenapa ada ulama su? Kenapa ada orang berilmu tapi nggak takut ke Allah? Boleh jadi dalam prosesnya mencari ilmu tidak dikenalkan kepada Allah. Jadi iqra-nya itu tidak bismi rabbik. Membacanya itu tidak dengan nama Allah. Jadi kalau belajar pengetahuan, ya pengetahuan saja, tapi nggak dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Kalau dikaitkan dengan kekuasaan Allah, setiap ilmu bertambah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nambah ilmu, nambah takut ke Allah. Nambah ilmu, nambah cinta ke Allah. Nambah ilmu, nambah mengagungkan Allah. Walaupun ilmu yang kita pelajari, misalnya ilmu sosial, ilmu politik, ilmu biologi, ilmu kedokteran, nggak menghalangi untuk menjadi pewaris Nabi. Syaratnya satu saja, ilmunya membuat kita makin dekat kepada Allah. Merekalah pewaris Nabi yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Mungkin pertanyaan dari Kang Adin akan menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Kang Abe bisa meningkatkan amal kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Sekali lagi, jazakallah khair kepada Ustadz Abe atas materinya. Kemudian untuk agenda selanjutnya itu ada pembagian door prize, tapi sebelum itu supaya bisa dapat door prize-nya berupa hadiah voucher 50.000, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan
teknisnya itu akan saya bacakan pertanyaannya, kemudian bagi peserta yang bisa menjawab bisa langsung raise hand. Pertanyaan pertama yaitu apa tips agar hafalan yang dimiliki tertanam kuat? Ada yang raise hand dari Teh Diana, mungkin bisa langsung dijawab aja pertanyaannya. Maaf Kang, pertanyaannya diulangi. Pertanyaannya yaitu apa tips agar hafalan yang dimiliki tertanam kuat? Maaf Kang, tadi raise hand-nya ke klik. Saya boleh ikutan jawab? Tadi di orang itu diulang-ulang di setiap sholat. Jadi mengulang-ulang ayat yang sedang dihafal di setiap sholat. Kang Raffi, ada enggak suaranya? Gimana Teh? Bisa diulang lagi Teh jawabannya Teh? Mengulang-ulang ayat yang sedang dihafal di setiap sholat. Iya, terima kasih Teh untuk jawabannya. Benar, mungkin perihal pacarnya bisa nanti akan dihubungi oleh panitia.
Mungkin untuk mungkin untuk kegiatan kajian ikatan sudah kali ini ditutup, saya tutup. Mohon maaf, saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf bila masih ada kesalahan, dan jangan lupa untuk masih ada sekitar 2 agenda kita lagi. Semoga diharap untuk selalu ikuti terus berita tentang ikatan kita ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.